Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Major Exotic Reptile teman-teman. Eh, kita kali ini akan membahas tentang hal yang sangat penting teman-teman. Hal yang sangat penting dalam dunia mengkeep hewan atau memelihara hewan. Masih nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, di Indonesia sendiri masih banyak pecinta-pecinta reptil atau yang baru-baru memelihara reptil. Dia memelihara reptil yang masuk dalam kategori dilindungi teman-teman. Nah, bahkan seorang seller pun itu banyak menjual bebas binatang-binatang yang dilindungi teman-teman, demi mendapatkan uang. Emang ya sekarang kata orang, uang segala-galanya, sampai buta dengan apapun itu. Ya teman-teman, kita kembali lagi ke topik. Bagaimanapun, dengan alasan apapun, kecuali alasan yang sangat penting dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak boleh memelihara reptil ataupun binatang yang dilindungi teman-teman. Karena apa? Karena emang itu sudah langka teman-teman. Kalau kita terus memperjualbelikan, lama-lama bisa punah teman-teman. Kayak seperti contohnya Varanus komodoensis, itu sudah dilindungi, sangat dilindungi teman-teman. Itu pun masih ada yang berjualan di media sosial ataupun di grup-grup teman-teman. Saya pernah melihat salah satu, cuman saya nggak akan bocorkan karena itu mungkin pribadi mereka yang menjual. Nanti kalau yang ketahuan ya mereka tanggung sendiri teman-teman. Oke, untuk seller, untuk customer atau untuk yang membeli reptil itu untuk di-keep, untuk dipelihara, hati-hati teman-teman. Lihat dulu, cari tahu dulu bagaimana asal usulnya, atau cari dulu apakah reptil atau binatang itu dilindungi teman-teman, baru kalian beli. Pertama, kalau kalian beli itu, kalian harus cari tahu dulu bagaimana setting kandangnya teman-teman. Ini tips aja, setting kandangnya, terus makanannya, dan bagaimana cara melihara dia lah pokoknya teman-teman. Dan yang terpenting, cari tahu apakah dia dilindungi atau tidak teman-teman. Setelah itu sekiranya cocok dan tidak dilindungi dan kalian udah paham benar, silahkan untuk membeli teman-teman, asal duitnya ada gitu ya teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke daftar hewan atau reptil apa saja yang dilindungi, kita harus mengetahui dulu ya teman-teman. Kita harus belajar tentang appendix. Appendix itu kita bisa bahasa gampangnya golongan-golongan ya teman-teman. Golongan dalam jenis-jenis perlindungan hewan. Yang pertama ada appendix 1, yaitu hewan yang dilindungi. Bahasa gampangnya ya kayak seperti kita komodo gitu teman-teman. Itu hewan yang sudah tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara, tidak boleh teman-teman. Dan di appendix 2, dia adalah daftar spesies yang tidak terancam punahnya, tetapi mungkin bakal terancam teman-teman. Nah, kita bisa bilang dengan Varanus panoptes atau Argos monitor teman-teman. Itu mereka masih ada, tidak terancam punah di alamnya, tidak terlalu terancam punah. Tetapi ketika kita mengambil di alamnya untuk diperjualbelikan, itu tidak boleh teman-teman, itu ilegal. Kita para reptiler mengakalinya dengan dari hasil breedingan teman-teman.
hasil captive breed kalau kata orang-orang gitu ya teman-teman. Eh, jadi kalau kita ngambil di alam itu sama aja kita merusak ekosistem ya teman-teman. Kita nggak boleh gitu, kita harus menjaga ekosistem. Nah, yang terakhir itu ada appendix 3 teman-teman. Sini kalian bisa baca maksudnya itu gini loh teman-teman. Bahasa gampangnya, ini hewan masih ada di alam, cuma dia itu ketika diambil terus-terusan bisa menjadi langka, bisa menjadi appendix 1 ataupun 2 gitu teman. Seperti Varanus salvator. Kita ketahui Varanus salvator itu masih banyak di alam ya teman-teman. Tapi ketika kita sebagai pecinta reptil kita ambil dari alam dan terus-menerus, itu bisa aja Varanus salvator yang tadinya masuk appendix 3 bisa jadi masuk jadi appendix 1 ya teman-teman. Karena banyaknya pengambilan-pengambilan yang tidak bertanggung jawab gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke daftar reptil atau satwa khususnya reptil yang dilindungi. Ini di sana ada kodok merah teman-teman. Namanya kodok merah. Terus ada soa payung. Nah, ini soa payung ini masih banyak diperjualkan di pasar di online maupun offline teman. Ini kura-kura rote dan kura-kura leher panjang Papua. Lah ini sama, hampir mirip sama si Benroki, cuman si Benroki beda lokality ya teman-teman. Cuman satu jenis saja. Cuman kalau si Benroki dia masih aman. Ada penyu sisip. Ini ada buaya muara dan sinyulong. Ini masih sangat banyak dijual di pasaran ya teman-teman. Hati-hati yang baru ingin memelihara reptil, jangan beli reptil-reptil ini teman-teman. Nah, ini yang mencolok dari sini ada yang namanya Manurea emis atau baning coklat atau kura-kura kaki gajah. Ini juga masih banyak teman-teman di pasaran, di pasar-pasar online maupun offline teman-teman. Ini sebenarnya kaki gajah sudah dilindungi sejak lama teman-teman. Cuman masih aja seller-seller nakal masih banyak yang bandel menjual ya teman-teman. Nah di sini ada kalau dari keluarga Varanidae ada Aufen, Becari, Bohemia, Indicus, Komodoensis, Melinus, Nebu, Panoptes itu Argus monitor ya teman-teman. Prasinus dan banyak lagi ya teman-teman. Kalian bisa baca di situ. Nah, yang menjadi perhatian sama saya ini Nebu itu banyak sekali di pasaran ya teman-teman. Tapi ternyata dia masuk juga dalam appendix. Kenapa? Karena Nebu itu dia banyak seller yang menjual hasil dari alam, bukan dari penangkaran ya teman-teman. Hati-hati nih yang mau beli. Tanya-tanya dulu pada sellernya dari penangkaran atau dari alam gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi adalah satwa reptil yang dilindungi teman-teman, yang masuk dalam appendix. Oke, untuk perhatian untuk para pecinta reptil, khususnya yang baru ingin memiliki atau memelihara reptil, kita lihat dulu teman-teman. Lihat dulu, ini khusus, nggak reptil juga sih, semua teman-teman, semua hewan, semua satwa. Pertama, cek dulu di internet, khususnya di Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apakah yang binatang atau satwa yang ingin kalian pelihara itu masuk dalam appendix atau tidak teman-teman. Khususnya appendix 1 teman-teman, itu peringatan keras, appendix 1 masih banyak teman-teman yang jual. Bahkan saya pernah dapat postingan jual komodo teman-teman, jual komodo. Nanti saya kasih postingannya di sini nih. Nah, itu teman-teman sangat berbahaya teman-teman. Sangat berbahaya. Kalau seandainya ketahuan, itu kita bisa terjerat hukum teman-teman. Bisa terjerat hukum
ya masuk penjara plus rugi duit juga teman-teman. Buat apa sih kita melihara yang jelas-jelas dilindungi? Nggak ada keren-kerennya teman-teman, serius. Banyak binatang yang lebih bagus, banyak binatang yang bagus yang nggak dilindungi yang bisa kita pelihara dengan bebas teman-teman. Nah, untuk yang appendix 2 ini teman-teman, boleh dipelihara asal dia hasil breedingan teman-teman, bukan hasil dari tangkapan alam. Kenapa sih boleh hasil breedingan itu? Karena hasil breedingan itu kita ikut melestarikan ya teman-teman, ikut melestarikan hewan tersebut agar tidak punah. Kalau kita ngambil dari tangkapan alam itu dia istilahnya binatang ini tuh biasa di alam teman-teman, biasa di alam, terus kita jerat atau kita kerangkeng, itu dia lama-lama akan stres teman-teman, karena dia sudah terbiasa di alam dan stres lama-lama mati. Nah itu yang bisa merusak hutan atau merusak ekosistem lah teman-teman, karena binatang atau satwa-satwa di hutan itu dia adalah sebagai rantai makanan teman-teman. Nah itu kenapa kita tidak boleh merusak atau tidak boleh ngambil dari hutan, karena pertama ngurangin spesies yang ada di hutan, di alam liar. Yang kedua, bisa ketika kita mengambilnya dengan jumlah yang lumayan, itu bisa merusak atau menghabiskan, bahkan membuat punah teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nih, saya ingatkan lagi untuk para pecinta reptil yang baru ataupun para seller reptil, tolonglah mari kita jaga hewan-hewan di Indonesia agar nanti anak cucu kita bisa melihat teman-teman betapa kerennya ini hewan, betapa mantapnya nih hewan gitu kan teman-teman. Jangan sampai kita keegoisan gini itu bikin nanti anak cucu kita tidak bisa melihat ini hewan, cuman cerita gitu teman-teman, cuman cerita bahwa pernah ada teman-teman gitu ya teman-teman. Saya mohon sekali untuk para seller, untuk para reptiler yang masih melihara binatang yang masuk appendix 2 cuma dapat tangkapan dari alam, tolonglah kembalikan ke alamnya lagi teman-teman, agar mereka bisa bebas dan berkembang biak teman. Kalau mau yang appendix 2 bisa dapat dari breedingan gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dibunyikan loncengnya agar saya bisa selalu istilahnya berbagi ilmu. Saya ini bukan yang pandai ilmu, karena kita ini sama-sama masih belajar teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.